sebelum Bapak di training, seberapa kemampuan Bapak atau apa yang sudah saya gaungkan tiap briefing ataupun training itu tersampaikan atau tidak. Dengan melihat dari nilai awal paling kecil 60 nih di pausin, berarti ada beberapa materi yang harus saya sampaikan dengan teori. Mudah-mudahan ini diaplikasikan. Pertama, super driver skill. Super driver skill adalah kemampuan pengemudi yang baik, ya kan? Kemampuan pengemudi yang baik, terbaik, terkuat, terpintar, super itu kategorikan ter gitu ya. Jadi terbaik, super tuh bukan terbodoh, tapi di atas segalanya terbaik lah, tertop lah gitu. Pertama, daily inspection atau biasa disebut P2H, di kita disebutnya metodenya apa? Pengecekan harian, metodenya disebut metode balok, ya, metode balok. Masih ingat balok apa aja? Oke, saya refreshment. Metode pengecekan atau metode pengecekan harian P2H kita sebut dengan metode pengecekan disebut metode balok. Apa aja sih metode balok itu? Apa sih balok itu? Saya mau refresh bapak-bapak. Ini harusnya dijalankan per harinya itu dijalankan biar bapak bisa ingat apa saja sih yang harus dicek sebelum berangkat itu. Nah, ini untuk harian. Saya bahas antara terkait pemeriksaan harian, mingguan nanti, bulanan nanti. Saya buat. Pertama, BALOK, balok, bodi dan ban. Apa sih yang harus dicek? Dilakukan nggak ini tiap hari? Satu, Bapak cek kerusakan bodinya, keliling dulu. Jangan sampai ketika Bapak nanti jalan tanpa pengecekan bodi, ketika ada terjadi sesuatu dengan unit, padahal Bapak melakukan, ternyata ada penyok atau apa yang tanggung jawab siapa? Bapak. Makanya tolong dicek dulu bodi dan ban biar apa? Biar ketika ada sesuatu terkait bodinya kita bisa mengidentifikasi siapa sih pelakunya dan kenapa sih bisa kayak gini. Ini untuk bodi, kerusakan bodi. Dua, ban apa? Tekanan bannya harus sesuai. Kalau biasa ngecek manual ya dipukul-pukul dan kita udah punya standarnya di 90 atau 110 ya. Nah ini untuk tekanan bannya. Terus kondisi bannya ketika memang sudah ada harus pengajuan, kan sekarang mah enak nih, ada tim Pritipa yang memang ngecek ban mana saja yang harus diajukan. Ini tolong kondisi ban. Nah kondisi ban ini ketika kita mau berangkat pagi-pagi tolong juga dikondisikan, dicek lagi kondisi ban serepnya ada atau tidak. Ya jangan sampai ketika bapak berangkat tahu-tahunya ban serepnya nggak ada. Nah gitu. Nih kondisi wiper, apalagi kan kondisi hujan, kondisi wipernya ini kan masuk kategori ban itu karet ya. Nah ini tolong dicek wipernya. Ini untuk hariannya, untuk mingguannya seperti inilah kondisi bannya biasa periksa. Nah untuk kedua A-nya air, periksa air radiator. Periksa air radiator untuk hariannya seperti apa? Bapak biasa jungkit kabin cek radiatornya. Untuk harian sebenarnya tidak Pak. Untuk hariannya coba Bapak cek water reservoir oil atau pompan atau kempis yang ini nih. Ya dipanggil, nggak usah di samping, nggak usah Bapak jungkit untuk ngecek air radiator. Ketika air berada di bawah low, Bapak minta pengisian, bukan Bapak isi, Bapak minta pengisian, ya, minta pengajuan pengisian air radiator, bukan berarti Bapak harus ngisi, minta pengajuan pengisian. Ketika air berada di pas ini itu dia disebut bagus. Nah ada lagi ketika air terlalu penuh, ini yang harus dikurangi. Kenapa? Karena posisi ketika air penuh terjadi penguapan, ini tidak muat, bisa-bisa meledak. Ya. Ini tolong dipastikan periksa air radiator, air outlet seperti biasa, dan periksa kebocoran sambung-sambungan. Ini untuk bulanannya, mingguannya. Ini yang hariannya sebelum bapak berangkat mengecek. Nah, ketiganya L-nya apa? Listrik, periksa lampu-lampu, jangan sampai bapak berangkat lampunya nggak ada, termasuk lampu box kena tilang, apalagi berangkat subuh masuk top. Nah ini kena tilang, berbahaya juga bagi pengendara lain. Tolong cek lampu-lampu, terus kalau nggak bisa disasar cek juga aki ada yang longgar atau tidak ya. Keempatnya O-nya oli, periksa tetesan kebocoran di bawah kendaraan. Ini yang bisa kita lakukan, kita jungkit kabin ya, cek stick olinya. Sebenarnya ketika kita sudah
apa, mengisi Prettify dengan sesuai, nanti jadwal servisnya juga sudah sesuai. Di kita itu PP itu 10.000 Pak. Nah untuk 10.000 ini tidak mungkin oli sampai habis, benar nggak? Tidak mungkin oli sampai habis ketika 10.000 itu. Makanya untuk hariannya sebenarnya Bapak tinggal ngecek potensi kebocorannya, apakah ada rembesan nih di bawah. Nah ketika ada rembesan itu yang harus Bapak segera cek. Ketika memang aman ya tidak mungkin, ketika memang tidak telah servis ini sampai kehabisan. Sampai sini paham Pak? Nah yang kelima ini kelengkapan dan kertas. Kelengkapannya apa? Toolkitnya, dongkrak lah, P3K lah, alat pemadam apinya kalau ada, yang baru-baru ada nih. Nah ini tolong diperiksa, jangan sampai ketika Bapak di jalan petus ban atau ban bocor, Bapak pusing, nggak ada dongkrak nunggu temennya ini nyampe itu mulai oke kalau posisinya pasti. Kedua, SIM dan surat-surat kendaraan tolong jangan sampai ketinggalan, termasuk SIM Bapak, KTP Bapak, ya, segitiga pengaman dan ban serep ini tolong. Sampai sini cek balok dijalankan atau tidak Pak? Oke, yakin dijalankan? Nah, cek balok ini bisa dijalankan ketika bapak-bapak ini memang tidak kesiangan. Ketika Bapak jam 5 harus berangkat, Bapak bisa ada waktu buat ngecek. Tapi ketika Bapak datangnya telat, di sini sudah ditungguin sama orang SAT, Pak itu kenapa mobil belum berangkat? Bapak tidak ada waktu luang untuk pengecekan ini. Nah, tolong kembali lagi terkait pengecekan ini disamakan dengan Bapaknya harus datang jam berapa. Ya, awas jangan sampai HP saya masuk ke akuarium. Oke, ini terkait defensive driving ini ada stiker nih. Stiker ini di mobil-mobil ada. Ini bukan sembarang stiker Pak ya. Di Bali dijelaskan nggak terkait stiker ini? Dijelaskan. Ini stiker bukan sembarang stiker Pak, tapi stiker ini punya makna besar luas nih defensive driving. Oke, defensive driving apa sih defensive driving itu? Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Berarti defensive driving itu adalah perilaku pengemudi. Kenapa harus ada defensive driving? Ya ada tujuannya sebagai berikut. Nih, apa tujuannya? Kenapa sih harus ada defensive driving? Apa sih tujuan dari defensive driving? Satu, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Tidak terlibat dalam kecelakaan. Penyebab itu seperti apa sih Pak? Ya, apa? Penyebab. Oke, terus pemicu? Oke, bisa penyebab kecelakaan seperti apa? Bapak ngerem mendadak, penyebab kecelakaan. Terus ugal-ugalan bisa. Nah, terus pemicu kecelakaan seperti apa? Ketika Bapak mau belok nggak pakai sen, lampu mati, itu pemicu kecelakaan. Tidak terlibat sama, tidak terlibat tuh. Tidak terlibat dalam kecelakaan. Kalau terlibat dalam kecelakaan seperti apa? Ya Bapak bukan pemicu, bukan penyebab, tapi Bapak dalam kondisi terlibat. Makanya kenapa harus ada defensive driving? Yaitu salah satu tujuannya adalah perilaku pengemudi itu harus menerapkan metode safety sehingga mampu mengidentifikasi bahaya. Nah, jadi ketika sudah mengidentifikasi bahaya, kalau ini ketiganya kita bisa terhindar. Oke, next. Ini potensinya sudah jelas. Jalan kelok-kelok, nanjak, belok-belok, ini ibu-ibu sen kanan belok kiri, ini masih keluar, lihat kanan dulu, yang penting dia ke kiri, jedor. Nah ini overdimensi, overload. Nah, ini main masuk atau ini lawan arah, yang ini nggak bisa. Nah ini yang harus kita pahami. Nah ini yang harus Bapak pahami dan jalankan ini seperti halnya Bapak rukun Islam lah. Rukun Islam ada 5, ada sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, enggak haji. Ketika 5 dan rukun Islam Bapak jalankan, selamat dunia akhirat. Benar nggak Pak? Karena ini sama. Kalau Bapak menjalankan 5 langkah dasar defensive driving ini, memahami dan menjalankan 5 langkah defensive driving ini, Bapak bisa selamat ketika mengendarai, selamat sampai tujuan, selamat
sampai ke rumah lagi. Nah, ini tolong dijalankan. Satunya apa? Pahami dinamika kendaraan. Kedua, jaga jarak aman ketika awasi kondisi sekitar. Keempat, waspadai blind spot. Kelima, hindari distraksi dan paham mata. Oke, pahami dinamika kendaraan itu seperti apa? Bapak memahami panjang lebarnya, tingginya kendaraan. Kan beda-beda tuh Pak. Meskipun Bapak harus memahami karakter unit yang kita bawa itu, Bapak biasa bawa kantor ini nih, hari ini. Besoknya belum tentu ini sama dengan hari ini. Makanya Bapak sebelum berangkat itu memahami dulu karakter unit ini. Yang tadinya, ini rem kemarin yang saya bawa 1 kali. Sekali injek, oke. Belum tentu besoknya ada masuk angin kan remnya kan itu. Tentunya makanya sebelum berangkat Bapak perhatikan dulu dimensinya, ground clearance kendaraan, bobot muatan yang kita bawa, aerodinamis kendaraan. Nah, fungsi panelnya nggak mungkin Bapak nggak tahu, wheelbase-nya jarak tempuhnya buat apa. Ketika Bapak sudah memahami karakter unit yang kita bawa, Bapak tinggal menyesuaikan cara mengemudi Bapak. Ya, cara mengemudi Bapak seperti apa? Ya, sesuaikan dengan yang unit kita bawa. Nah, saya akan lebih fokus di sini. Yang kedua, jaga jarak aman. Karena apa? Case insiden kita di bulan Mei sama Juni ataupun Januari di Karawang itu kelalaian driver terkait jaga jarak aman. Makanya saya harus menerapkan terkait jaga jarak aman ini. Metode yang dipakai itu apa? Metode 4 detik. Metode 4 detik seperti apa? Ya seperti ini Pak. Ya, metode 4 detik atau dengan keputusan melihat, analisa dan reaksi. Melihatnya seperti apa? Nih, ini mobil yang kita bawa. Di depan kita ada unit. Berarti melihat dong, melihat objek di depan. Nah, ini Meki lagi bawa, di sini ada siapa kayak mobil yang di depan itu. Berarti melihat, proses melihat. Analisanya seperti apa? Nah, analisanya itu ini dengan metode 4 detik. Nah, caranya ketika mobil yang di depan melewati benda mati yang di sampingnya itu mau apa kayak mau tower, mau apa, mau tiang, mau pohon itu. Mobil ini jalan, nah kita baru menghitung 1001, 1002, 1003. Ketika 1003 kita sudah sampai di sini, berarti kecepatan kita terlalu tinggi. Nah, kencang. Apakah itu disebut jaga jarak aman? Sudah. Nah, gimana sih cara menjadi jaga jarak aman itu? Ya kita ulangi lagi ke depan. Kan ini contohnya di depan ada lagi ya. Nah, tadinya kita jalan 60 km per jam. Kita baru nyampe 3 sudah sampai di sini. Kita ulangi lagi. Kita turunin jadi 50 atau 40. 1001, 1002, 1003, 1004 udah di sini. Berarti itu yang dinamakan jaga jarak aman. Nah, metode ini tolong bapak-bapak harus hafal. Bapak-bapak aplikasikan di jalanan, di lapangan. Coba sekali-kali nih. Gimana sih jaga jarak aman itu? Coba aplikasikan di lapangan. Jangan sampai bapak tidak tahu caranya. Nah, 4 detik, metode 4 detik ini berlaku pada siang hari, cuaca cerah, dalam kondisi malam hari bapak bisa tambahkan 1 detik ataupun kondisi hujan tambah. Jadi 6 detik ya, 5 detik ya. Ya, terus ini paham Pak? Kenapa kita harus jaga jarak aman? Ya tadi sebagai tujuannya kita bisa mengidentifikasi bahaya. Nah, reaksinya seperti apa? Dan reaksi negatif. Reaksi itu adalah bertindak tepat waktu. Kan ketika kita jaga jarak kita bisa bertindak tepat waktu dan dengan resiko yang paling rendah kalau terjadi sesuatu. Sampai itu Bapak. Oke. Nih awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandang jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman pandang jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Salah satunya untuk awasi kondisi sekitar sebelum berangkat adalah merencanakan perjalanan bapak-bapak. Bapak mau ngirim ke toko mana? Bapak sudah merencanakan. Saya mau ngirim ke toko Gantar. Toko Gantar itu pas belokan patrol. Nah itu sok loba nyerebrang ke jelas. Kita lebih waspada di situ. Oh, pas di pelari nanti loba pemotor mau keluar masuk di gang. Kita lebih waspada dan kita sudah bisa memetakan itu. Kedua, ketika bapak fokus, ujung-ujung bapak kekencang apalagi jalur pantura itu lurus. Tahu-tahunya di depan ada plan perbaikan jalan. Ketika bapak tidak fokus, ya bisa bapak nabrak, bisa bapak ngerem mendadak, bisa bapak banting ke kanan langsung. Karena itu yang akan menyebabkan kecelakaan. Karena kita sudah tidak awas kondisi sekitar. Tapi ketika bapak sudah awas dari jauh, sudah kelihatan fokus, oh di depan ada itu, bapak bisa mengurangi kecepatan
dan Bapak bisa manuver kendaraan dengan aman secara nyaman. Setnya dijalankan, Bapak sudah hati-hati lagi ke depan, tengok dulu ke belakang aman atau tidak mengenali. Oke, mewakili kondisikan sekitar Bapak ngerti. Oke, nah, waspadai blind spot. Blind spot itu berlaku bukan di mobil aja. Blind spot adalah titik buta bagi pengemudi atau titik yang tidak terjangkau oleh pandangan spion. Spion, Pak. Spion tidak terlihat oleh jangkauan spion. Ya. Posisinya di mana? Kanan, kiri, kanan belakang kanan, kiri belakang, belakang dan bawah depan. Ini untuk mobil gede nih. Kalau blind spotnya. Ini blind spot untuk ketika berjalan, bukan ketika berjalan aja. Ketika Bapak manuver parkir di toko juga blind spot. Awas, blind spotnya apa? Blind spotnya di atasnya awas. Kanopi. Di sampingnya, yang di belakang tahu-tahunya ada mobil, ada motor. Nah, itu tolong di warning you are in main blind spot. Apa Pak? Pak Hero ini? Tidak terlihat. Hati-hati, Anda berada di area tidak terlihat. Nah, area tidak terlihat. Nah, oke, blind spot nih. Hindari distraksi dan pamarka. Distraksi adalah gangguan saat mengemudi, ya. Distraksi ada 3 Pak, distraksi visual, manual, dan kognitif. Saya jelaskan satu-satu. Visual, distraksi visual adalah distraksi kegiatan mengemudi yang terganggu oleh pandangan. Contohnya, Bapak lagi ngirim ke daerah Janem, maghrib kan di sebelah kiri tuh rame tuh, kelap-kelip di Janem makan. Bapak di situ dan lurus, posisinya lurus, terus tuh ada sesuatu, Bapak ngelihat ke kanan terus pandangan Bapak tahu-tahunya di depan ada mobil berhenti. Itu yang namanya kegiatan mengemudi yang terganggu oleh pandangan, ya. Nah itu jadi ujung nabrak. Itu namanya distraksi visual, distraksi yang kegiatan mengemudi yang terganggu oleh pandangan. Kedua, distraksi manual. Distraksi manual ini jelas, singkat, padat, dan jelas ini. Bahkan punishment-nya juga sudah jelas, MF-nya sudah keluar. Punishment-nya apa? Tidak boleh beroperasi di wilayah belum. Contohnya seperti apa? Main HP, merokok, makan, dan minum kopi juga sama Pak. Kalau posisi pakai gelas cup itu bisa mengakibatkan distraksi, ya. Nah itu tolong, ini terkait distraksi ini lebih berat. Distraksi ini tuh tidak boleh beroperasi di wilayah belum. Yang ketiga adalah distraksi kognitif. Distraksi gangguan pengemudi yang apa? Oleh pikiran. Gangguan saat mengemudi yang terganggu oleh pikiran. Contohnya, Ricky di rumah lagi berantem. Contohnya, amit ya. Di rumah lagi berantem, berangkat ada kerjaan. Kan pusing tuh. Sampai sini Bapak secara video drive gak ngisi bahwa saya lagi terganggu pikiran. Tidak, padahal terganggu tuh bawa jalan aja. Ternyata sampai lagi mengemudi tidak fokus, kebayang terus, nah itu bisa mengakibatkan tabrakan. Contohnya seperti kemarin si Ade Mulyadi, pernah kejadian si Ade Mulyadi dari rumah dia kepikiran orang tuanya sampai sini. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ternyata dia pas mengendarai itu nggak fokus karena memikirkan keluarga di rumah sampai terjadi hal itu. Tolong distraksi ini lebih bukan distraksi manual aja, semua terkait distraksi ini jelas. Punishment-nya tidak boleh beroperasi di wilayah Bilogong. Sampai situ Bapak.